Selamat datang di podcast Sobat Sanko. Pingin tahu informasi edukasi COVID-19? Podcast Sanko, solusinya. Hai Sobat Sanko, selamat datang di podcast kami malam ini. Masih bersama saya, Ahmad Ferry Mursidan. Saya Jessica. Dan saya Sasarin Elvi. Kita juga akan kedatangan Dr. Muhammad. Halo dokter. Halo, Apa kabar? baik. Gimana kabarnya? Baik-baik juga, alhamdulillah. Karena ini masih dalam keadaan yang darurat, kita bertemu Dr. Muhammad melalui virtual ya Sobat Sanko. Hari ini kita akan ngomongin COVID-19. Karena berita-berita COVID akhir-akhir ini udah mulai naik lagi ya. Di Surabaya mungkin bulan-bulan lalu rumah sakit sudah pada penuh. Banyak yang share juga, kerabat kita atau teman-teman dekat kita banyak yang membutuhkan informasi tentang keberadaan oksigen. Nah, mungkin saking parahnya COVID dengan varian baru ini ya. Semoga aja Surabaya dan khususnya Indonesia segera dipulihkan dari wabah penyakit ini. Amin ya Allah. Nah, mungkin pengetahuan masyarakat tentang apa yang harus dilakukan setelah terdiagnosa positif ini masih belum banyak yang mengetahui. Apa yang harus dilakukan setelah kita mengetahui Hasil swab kita positif? Apakah kita pergi ke pasar terus kita menulari semua orang, kan nggak mungkin kan ya? Nah, tahu kan. yang lebih baik kita tanya langsung aja ke dokternya. Gimana dok, apa yang harus dilakukan masyarakat setelah mereka mengetahui mereka terkena positif COVID? Jadi yang harus dilakukan adalah pertama dengan menilai gejalanya itu bagaimana. Kan dari orang ke orang penderita COVID itu kan gejalanya bervariasi. Ada yang gejala ringan, ada yang gejala sedang, atau maupun gejala berat. Nah, kalau memang dia itu masih gejala ringan sampai sedang, itu dia bisa isolasi mandiri di rumahnya dengan tetap melakukan protokol kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan. Contohnya gejala ringan itu bagaimana? Mungkin dia cuma sekedar batuk pilek atau anosmia atau hilang indera perasanya juga hilang. Terus intinya tidak ada gejala-gejala yang mengancam nyawa. Itu dia cukup isolasi mandiri di rumah. Bisa konsumsi obat-obatan seperti vitamin dan lain-lainnya. Dan terutama jangan lupa makanan-makanan yang bergizi. Tapi jika gejalanya sudah sampai berat, apa tuh gejala sedang sampai berat? Yang gejalanya juga yang bisa mengancam nyawa, contohnya seperti sesak, terus atau gejala-gejala lainnya. Kadang-kadang penderita COVID ini datang dengan gejala pada saluran pencernaan, seperti dia muntah-muntah terus, atau dia akan diare, seperti itu. Jadi secara garis besar dibagi dua ya. Kalau ringan sampai gejalanya ringan sampai sedang, tetap dalam tanda kutip tidak mengancam nyawa, maka cukup isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau gejalanya sedang sampai berat, maka diharuskan untuk ke rumah sakit seperti itu, untuk dilakukan observasi lebih lanjut dan dilakukan penelaksanaan yang lebih lanjut di rumah sakit seperti itu. Oh begitu. Kalau isolasi mandiri yang tepat itu seperti apa, dok? Isolasi mandiri yang tepat adalah pertama ya benar-benar isolasi ya. Jadi memisahkan diri dari orang lain yang kira-kira bisa tertular oleh penyakit COVID itu sendiri. Jadi kalau memang di rumah ya dia memang harus di kamarnya sendiri, terus juga alat-alat makannya juga disendirikan, kamar mandinya juga disendirikan, seperti itu. Dan tidak, pokoknya tetap menggunakan masker, protokol kesehatan juga harus tetap dilaksanakan. Jadi intinya bagaimana tetap bisa menjaga kontak dengan orang lain, sehingga dia tidak menulari orang lain. Itu sih intinya isolasi mandiri. Oh begitu dok. Nah kan pengetahuan kami tuh kalau misalnya isoman itu sampai 14 hari ya kan, yang kami tahu lah itu masa inkubasinya kan bisa bersarang sampai 14 hari ya, 14 hari itu. Nah yang saya tanyakan, kalau udah setelah terpapar itu apakah harus swab PCR lagi atau bagaimana untuk memastikan kalau kita tuh sudah negatif gitu?
Gini, jadi nanti kalau setelah isolasi mandiri yang 10 sampai 14 hari, nanti kalau isolasi mandirinya sudah selesai, maka dilakukan lagi pemeriksaan swab antigen atau PCR. Kalau seandainya masih positif, ya berarti isolasi mandiri lagi. Oh, gitu Apa ya. harus 14 hari lagi, Dok? Isolasi mandirinya jika positif lagi. Ya, sebaiknya sampai 14 hari lagi. Cuma sebagian orang mungkin realitanya di masyarakat kan orang kan tidak tahan kalau diisolasi. Jadi dia nak nyampe 14 hari dia udah periksa swab atau PCR lagi. Dan sebenarnya ya sebaiknya ya 14 hari ya. Cuma menurut Bentar ya guys, ada kendala. kalau sudah 14 mungkin sampai 14 hari sih menurut saya. Ya cukup sampai gejalanya sudah sembuh maka antigen atau PCR. Oh, begitu. Nah, Dok, kan COVID-19 ini kan sebisa mungkin kita usahakan untuk mencegah penularannya ya. Tapi kan mau bagaimana lagi, kan kita sudah mencegahnya tapi masih bisa terjangkit gitu kan ya. Terus tugas kita kan hanya tinggal berdoa dan berusaha dari sembuh. Jika udah terjangkit gitu ya, Dok. Nah, menurut dokter itu pencegahan dari penularan virus ini tuh maksimal harus gimana ya, Dok? Terus apakah ada tips khususnya gitu untuk mencegah penularannya? Supaya tidak tertular gitu. Penularan, inti dari pencegahan penularan adalah taat pada prokes ya. Seperti menghindari kerumunan, pakai masker, terus selalu rajin-rajin cuci tangan, terus meningkatkan daya imun tubuh. Meningkatkan daya imun tubuh itu bisa dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, terus bisa mengkonsumsi vitamin, terus menghindari stres seperti itu. Jadi intinya di protokol kesehatan. Jadi selama bisa taat prokes, ya kira-kira penularan itu bisa dicegah seperti itu. Oh, jadi tetap menjaga kesehatan ya, Dok, yang paling penting ya. Nah, untuk Iya, betul. tips, ada nggak, Dok, tips untuk kita selalu meningkatkan imun tubuh itu secara konsisten gitu. Jadi semuanya hari ini minum vitamin C, besok juga minum vitamin C, kan kadang-kadang kan kita juga agak sedikit lupa gitu meningkatkan imun. Ada tips nggak, Dok, selain itu? Tips khusus lah. Tipsnya ya itu, imun itu kan meningkatkan imun tubuh itu kan bisa dari luar ya, dari luar dengan contohnya maksudnya dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, mengkonsumsi vitamin, ya harus bisa dari dalam diri sendiri. Dalam sendiri adalah ya mengurangi stres, jangan stres, karena stres itu bisa menurunkan imun tubuh seperti itu sih. Jadi tipsnya itu emang harus lebih sering-sering diingat-ingat aja. Terima kasih Dok atas jawaban-jawabannya. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan kita telah terjawab oleh Dr. Muhammad. Terima kasih Dr. Muhammad. Iya, Terima sama-sama, kasih Bu. Terima kasih, Dok. sudah menyempatkan waktunya. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Dadah. Nah, itu tadi wawancara teman-teman. Sedikit wawancara kita. Semoga informasi yang diberikan Dr. Muhammad ini informasi yang kita diberikan dan juga Dr. Muhammad ini masyarakat bermanfaat bagi untuk kita melakukan dan juga penanganan masyarakat COVID-19 umum untuk secara melakukan maksimal. penanganan COVID-19 secara maksimal. Iya. Sekian podcast kami hari ini. Semoga bermanfaat bagi Sobat Sanko. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.